Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin antum sekarang atau anda masih merasa kuat fisiknya, matanya masih terang, telinganya masih terang. Tapi demi Allah teman-teman, bisa dalam sekejap tiba-tiba Allah hilangkan itu. Bukankah seseorang di antara kita bisa keseliau tiba-tiba, bisa sakit tiba-tiba punggungnya, bisa tiba-tiba stroke. Saya cuplikan seorang wanita terkaya di dunia dari Jepang, tapi saya lupa namanya disebutkan pada saat itu, diangkat oleh beberapa ilmuwan muslim. Ini lihat nih, kemarin malam maghribnya dia masih meeting miliaran yen akan ditransaksikan. Malam harinya besok dia akan lanjutkan dan eksekusi tentang masalah transaksi tersebut. Tiba-tiba bangun pagi sudah lupa semua, memorinya hilang semua, stroke di atas ranjang. Dan diperlihatkan cuplikannya pada saat dia meeting, kemudian pada saat dia sudah stroke setengah badan. Diperlihatkan dan dikatakan oleh para ilmuwan muslim, lihat bagaimana kuasa Allah di atas kuasa orang lain. Ada cuplikan lain juga diangkat oleh Harun Yahya. Dalam salah satu cuplikan ada satu anak cerdas di Amerika, dan anak ini lulus menjadi seorang profesor dalam umur yang sangat muda. Subhanallah, semua murid-muridnya puji dia, fakultas universitasnya juga membanggakan dia. Satu malam tiba-tiba ya, ditemukan dia lupa apa yang dia harus lakukan, dan setelah diteliti dibawa ke rumah sakit, ternyata salah satu pembuluh urat sarafnya kecil pecah, dan sudah cukup membuat dia lupa semuanya sampai dia tidak tahu dia harus makan apa. Seorang profesor dan ilmuwan yang sangat tinggi ilmunya ini, teman-teman bisa ketik di YouTube, keluar semua ayat-ayat tanda kebesaran Allah, bagaimana seseorang itu bisa dihukum oleh Allah. Seorang dokter berkata kepada saya, ya, dari Indonesia sini, dan dokter senior sudah umur sekitar 80 tahun. Dia menceritakan sama saya ada seorang yang kena sakit anaknya di Jepang, orang Indonesia, kemudian dioperasi di Amerika, dan operasi itu sangat sulit. Didatangkanlah ahli karena di dalam tubuhnya ada urat yang terjepit antara dada dengan ulu hatinya, jadi sulit sekali, nggak bisa, mau diobati dengan cara tidak bisa, harus dibelahlah dadanya dengan 7 atau 9 ahli bedah, lalu dibedahlah dia. Lalu setelah dibedah berhasil, semuanya pada tepuk tangan, anak ini tiba-tiba jadi sembuh, nggak sakit lagi, bisa bernafas sehat dan segalanya. Setelah mereka bersorak-sorak masuk ke media, teman-teman sekalian, yang terjadi adalah 2 hari kemudian ya, anak ini tiba-tiba teriak kesakitan, dan waktu dilihat dengan alat dari luar, di scan, ternyata ditemukan pembuluh darahnya ada yang pecah di tempat yang sama yang diperbaikin. Kemudian tidak ada jalan lain untuk menyumbat, itu tidak bisa kecuali dibuka kembali dadanya anak tersebut. Dibilang sama saya, diberikan gambaran dari sisi kanan tubuhnya dibelah sampai ke bawah perutnya, dadanya dibuka, kemudian diperbaikin. Waktu mereka coba perbaikin, mereka tidak bisa, dan akhirnya anak itu meninggal dunia. Setelah mereka bersorak-sorak, mereka membanggakan bahwasanya pastilah mereka bisa selamat, ternyata tidak bisa. Dan ada 1000 fakta yang berhubungan dengan masalah seperti ini, teman-teman sekalian. Jangan sampai kita membanggakan hal yang sifatnya duniawi seakan-akan tidak akan pernah terjadi hal yang berat. Ingat, mati akan datang. Renungi firman Allah. Allah yang Maha Kaya berfirman dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 78. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Al-ayat. Ada lanjutan ayat tapi saya baca sampai sini saja. Dimanapun kalian berada, maka pasti mati akan datang menyambut kalian. Tidak mungkin tidak. Walaupun kalian berada di sebuah building yang kuat, building yang tinggi.